Sahabat Patra, uang pensiun 800 juta. Cukup nggak? Atau bahkan mungkin kalau tidak dikelola dengan baik, 800 juta akan hilang begitu saja. Sahabat Patra, video ini saya buat karena teman-teman seangkatan saya yang mau pensiun atau yang sudah ditawarin pensiun di sebuah BUMN akan mendapatkan uang yang kalau ditotal yang akan dibawa adalah 800 juta. Nah, kalau 800 juta ini tidak dikelola dengan baik, dengan manajemen yang baik, money management yang baik, tentu akan hilang begitu saja. Apalagi kalau Anda ditawari investasi yang menggiurkan, dengan bunga yang menggiurkan, dan Anda tertarik, kemudian tidak dapat dipercaya, otomatis uang Anda akan hilang begitu saja. Nah, bagaimana kita mengelola uang pensiun 800 juta? Disclaimer di awal adalah bahwa ini bukan hitungan yang keluar dari seorang pakar hitungan uang atau financial planning, bukan. Ini hanya berdasarkan dari pengalaman saya pribadi yang mungkin bisa Anda terapkan atau bisa menjadi ide, atau bahkan mungkin uangnya Anda utak-utik, yang bagian ini ditambah, yang bagian ini dikurang gitu. Tetapi ini bukan sebuah hitungan yang sangat pasti aman bagi Anda, jadi Anda bisa mengelolanya berdasarkan dari ide atau inspirasi yang akan saya berikan ini. Kemudian, disclaimer kedua, hidup Anda setelah pensiun itu bukan hidup yang mewah. Hidup yang sederhana, yang cukup. Artinya uang 800 juta ini cukup, tetapi tidak akan menunjang hidup mewah. Tidak akan menunjang hidup gengsi. Tidak akan menunjang hidup bersosialita, di mana Anda harus menampilkan kemewahan-kemewahan. Nah, kalau Anda setuju, kita bisa kelola ini dengan baik. Oke, sahabat Bahtera. Bagaimana cara mengelola 800 juta agar kita punya pos-pos yang sudah pasti, yang bisa kita hitung sehingga kita tahu uang kita itu akan keluar kemana saja, return-nya berapa saja, atau bahkan kalau ada satu pos yang memang digunakan uang itu hilang atau kita sumbangkan, kita tahu bahwa memang alokasinya sebesar itu nanti yang akan kita gunakan untuk kita sumbangkan, kita berikan, atau untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi yang pertama, Anda jangan punya hutang dulu kalau mau pensiun. Ini tidak untuk bayar hutang. Jadi asumsi saya Anda juga sudah melunasi hutang Anda sebelum pensiun. Persiapkan itu dengan baik. Walaupun sebetulnya untuk pensiun itu Anda perlu persiapan 5-10 tahun sebelum pensiun. Itu Anda harus persiapkan. Financial planning Anda harus matang, rencana kedepannya harus juga matang, Anda mau ngapain sehingga tidak terjadi post power syndrome. Nah, di sini saya juga tidak bahas tentang bagaimana mencapai 800 juta ini, karena bukan itu intinya. 800 juta didapat karena pengalaman saya, Anda yang tingkat manajer ke atas, bekerja di BUMN, kurang lebih mendapatkan uang pensiun 800 juta atau bahkan ada yang sampai 1 M. Saya juga tidak bahas tentang uang pensiun yang di bawah itu. 500 juta bagaimana, 100 juta bagaimana, 50 juta bagaimana. Saya nggak bahas itu karena variabelnya sangat kompleks sekali kalau kita bahas. Bisa nggak sih kita mau pensiun tetapi modalnya kecil, atau uang pensiun yang diberikan oleh perusahaan itu kecil. Nah, itu karena variabelnya sangat kompleks, saya nggak bahas untuk tema kali ini. Nah, tema ini adalah 800 juta. Anda nggak punya hutang sudah lunas sebelumnya, Anda nggak punya tanggungan, dan 800 juta ini murni Anda kelola untuk hidup Anda yang cukup, sederhana tapi cukup, nggak mewah, dan bukan untuk memenuhi gengsi Anda, melainkan untuk memenuhi kebutuhan hidup Anda yang cukup, sekali lagi yang cukup untuk sehari-hari. Oke, mari kita mulai. Nah, yang pertama,
Kalau Anda punya uang 800 juta, mari sisihkan 50% dulu, yaitu 400 juta. Nah, 400 juta ini gunakan untuk investasi yang aman. Sekali lagi, 400 juta ini gunakan untuk investasi yang aman. 50% ya. Kalau Anda punya 1M ya 500 juta. Kalau ini 800 juta berarti 400 juta. 50%, 400 juta gunakan untuk investasi yang aman. Itu bisa deposito, bisa reksadana pasar uang gitu, atau semacam jenis-jenis yang termasuk di reksadana pasar uang. Nanti Anda bisa googling macamnya seperti apa, pilihan Anda bagaimana. Saya nggak akan bahas karena itu panjang juga. Yang jelas 50% gunakan untuk investasi yang aman. Nah, investasi yang aman ini biasanya di dalam setahun itu akan memberikan bunga 5%. Jadi kalau 400 juta, setahun Anda dapat 20 juta. Nah, 20 juta kalau kita bagi 12, sebulannya Anda dapat 1,6 juta. 1,6 juta dari investasi aman yang 50% tadi. Kemudian yang kedua, kalau tadi Anda sudah menyediakan 50%, menyisakan 50%, yaitu 400 juta, kalau uang pensiun Anda 800 juta, tentu Anda masih punya 400 juta lagi. Nah, 400 juta ini mari kita bagi-bagi dalam pos-pos yang berikutnya. Kita ambil 100 juta pertama. 100 juta pertama gunakan untuk investasi yang jenisnya medium risk. Investasi medium risk ini bisa berupa reksadana campuran. Nah, sekali lagi macamnya bisa Anda pelajari, kemudian bisa Anda pilih reksadana campuran ini seperti apa. Nah, di medium risk Anda akan mendapatkan return kira-kira 40-80% per 5 tahun. Ini jangkanya panjang ya, per 5 tahun. Oke, kita ambil rata-rata 50% lah, per 5 tahun. Berarti kalau 50% per 5 tahun, Anda akan mendapat 50 juta per 5 tahun. Kalau 5 tahun itu 50 juta, kalau kita bagi per bulan, berarti Anda per bulan dapat 833.000. Oke, dari 100 juta tadi, investasi medium risk Anda akan dapat 833.000. Kemudian 100 juta kedua. 100 juta kedua gunakan untuk investasi yang jenisnya high risk. High risk ini Anda bisa ikut saham, bisa ikut forex, bisa ikut kripto. Tetapi saya menyarankan adalah investasi permodalan yang dipercaya. Investasi permodalan dipercaya ini misalnya ada restoran yang sudah terkenal kemudian membuka investasi, atau ada usaha catering yang membuka investasi, atau usaha-usaha yang lain yang membuka kerjasama investasi, biasanya mereka akan memberikan 10% per bulan. Itu termasuk tadi ya, saham, forex, kripto, ini high risk. Nah, gunakan itu untuk high risk. Kalau investasi high risk yang Anda sediakan tadi 100 juta, artinya per bulan Anda akan dapat 10 juta dari investasi high risk ini. Oke. Kemudian 100 juta ketiga, itu gunakan untuk backup kebutuhan sehari-hari selama 2 tahun. Jadi 100 juta itu bukan diinvestasikan, tetapi untuk backup kebutuhan sehari-hari selama 2 tahun. Artinya, setiap bulan Anda akan mengeluarkan sekitar 4 jutaan untuk backup kebutuhan Anda sehari-hari selama 2 tahun. Nah, kenapa kok di backup? Karena Anda perlu dana cadangan apabila investasi atau salah satu investasi tadi macet. Jadi Anda masih punya dana cadangan selama 2 tahun, 4 juta per bulan untuk backup kebutuhan Anda sehari-hari. Oke, kemudian 100 juta terakhir itu dibagi 2, 50 juta pertama itu untuk hobi, untuk jalan-jalan, untuk beli sesuatu yang Anda senangi, itu 50 juta pertama, gunakan untuk hobi dan jalan-jalan. Kemudian 50 juta kedua, yang terakhir ini gunakan untuk kegiatan sosial. Anda bisa menyumbang ke anak yatim, yatim piatu, ke masjid, ke panti asuhan, ke kegiatan-kegiatan sosial lainnya, itu gunakan 50 juta. Kemudian kalau di total hasil investasi per bulan dari investasi tadi,
400 juta tadi Anda dapat 1,6 juta. Kemudian dari medium risk yang 100 juta Anda dapat 833.000. Kemudian dari 100 juta yang high risk Anda dapat 10 juta. Kalau di total jumlahnya adalah 12.433.000. Jadi saya rasa itu merupakan nilai yang cukup apabila Anda tidak hidup mewah, Anda tidak mengejar gengsi, Anda hidup sederhana, tidak punya utang, semuanya sudah Anda selesaikan sebelum pensiun. Dengan model pembagian pos-pos uang ini, Anda akan cukup bisa mengalokasikan uang yang Anda dapatkan 12.433.000 per bulan untuk hidup Anda. Ditambah Anda tadi punya dana cadangan 4 juta per bulan selama 2 tahun. Jadi pos-pos itu bisa Anda gunakan sehingga pensiun Anda menjadi pensiun sehat dan Anda tidak berpikir dari mana akan mendapatkan uang lagi. Apakah akan bekerja lagi, apakah akan mencari uang lagi. Itu terserah Anda, tapi yang penting Anda tidak kehilangan uang pensiun hanya karena salah mengelola. Anda tidak menerapkan money management yang bagus. Oke, selamat mengelola uang pensiun Anda dan selamat hidup sehat dengan pengelolaan yang benar, tidak khawatir, dan selamat menjalankan pensiun Anda dengan penuh keceriaan. Terima kasih sudah bersama saya Agung WB. Di Ruang Diri, salam cinta dan bahagia.